Eh, Baik, yang terkait dengan masalah pertama tadi ya, bagaimana salat ketika di kendaraan gitu. Jadi di sini ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama itu adalah ketika sudah waktunya tiba, ya misalnya sudah waktunya tiba. Contoh misalnya kalau kita di jalan seperti Jakarta macet misalnya gitu ya. Kemudian kita sulit untuk memprediksi ini ada rest area atau tidak yang memungkinkan kita untuk bisa mengerjakan sholat misalnya gitu. Nah maka dalam situasi seperti itu, pertama kita harus mengerjakan sholat, ya harus mengerjakan sholat, apapun kondisinya gitu. Karena hukum asal sholat itu wajib, ya hukum asal sholat itu wajib. Nah nanti situasi-situasi itu mungkin tidak didukung dengan misalnya contoh, ya katakanlah kita tidak bisa memenuhi syarat mungkin karena tadi sudah batal dan sebagainya. Ya. Itu sama seperti ada dalam ini penjelasan ini nanti disebutkan oleh ulama, ya di antaranya dalam kitab Ahkamus Shalah yang ditulis oleh Syekh Ali Raghib, ya ulama Al-Azhar. Nah beliau di antaranya dalam kitab Ahkamus Shalah itu menyebutkan, jadi kalau misalnya ada satu kasus orang di dalam penjara, penjaranya kalau di Timur Tengah itu kan penjara bawah tanah, ya seperti penjara Setnaya misalnya gitu kan, kita lihat itu akses air nggak ada, atau mungkin ada akses tapi tempatnya itu kadang-kadang orang BAB di situ, BAK di situ, ya kan, karena itu katakan situasinya memang sulit seperti itu, maka kewajiban sholat harus tetap dijalankan apapun situasinya. Meskipun tadi hukum wad'i itu misalnya kita harus bersuci, kita harus berwudu, kita harus ini itu nggak bisa kita penuhi. Kenapa nggak bisa kita penuhi? Karena situasinya begitu. Maka dalam situasi seperti itu, ya itu tetap wajib sholat. Karena hukum asalnya sholat tadi wajib, meskipun syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Nah ini, jadi kalau ada hukum taklifinya jatuh, hukum wad'inya tidak terpenuhi, taklifinya dulu, laksanakan semampunya gitu. Ya, itu prinsipnya. Nah, kalau kasus ini kita pakai untuk membangun nalar terkait dengan kasus orang yang sedang macet tadi itu, maka itu bisa. Bagaimana? Artinya orang tadi juga menghadapi situasi nggak ada wudu, macam-macam dan sebagainya, sementara kondisinya macet misalnya gitu. Maka dia boleh melaksanakan sholat, meskipun nanti di madhab Syafi'i itu disebutnya sholat li hurmatil waqti. Itu di madhab Syafi'i, sholat li hurmatil waqti. Nanti kalau sudah ketemu kondisi yang normal, maka diulang lagi. Ya itu madhab Syafi'i, ya itu madhab Syafi'i, diulang lagi. Jadi syarat-syaratnya dipenuhi semua. Nah, termasuk kalau misalnya mungkin celananya kotor, ya. Atau misalnya tadi nggak ada wudhu, karena wudhu susah, mau tayamum di mobil juga nggak ada debunya, misalnya gitu, ya. Nah itu kalau di madhab Syafi'i disebut dengan salat li hurmatil waqti, salat, kemudian nanti di luar itu dalam kondisi normal itu salat lagi untuk menyempurnakan salat li hurmatil waqti tadi. Yang itu ijtihad, ya yang beliau sampaikan atau beliau lakukan, gitu. Tapi ada juga pendapat yang kedua, dan ini disebutkan di dalam kitab Ahkamus Shalah tadi. Apa itu? Yaitu tidak perlu sholat lagi. Kenapa? Karena sholat itu adalah kewajiban yang dilaksanakan cuma sekali. Gitu. Artinya ketika dia sudah menjalankan dalam situasi seperti tadi dengan segala keterbatasannya itu, maka ya sudah dihukumi, itu sudah sholat. Ya. Sholatnya tadi itu juga dianggap sudah sah dalam situasi begitu, karena memang kondisinya begitu. Ya, jadi dia tidak perlu mengulangi lagi karena alasannya pendapat yang kedua ini tidak ada dasar yang mengharuskan dia untuk mengulangi lagi. Sebab kalau nanti diulangi berarti dia sholat dua kali. Nah itu alasannya, ya. Ala kulli hal, ya ini kita kembalikan kepada kita masing-masing. Kalau kita mengambil pendapatnya madhab Syafi'i ya seperti itu, silakan. Ya berarti itu sholat li hurmatil waqti, silakan. Nah, nanti setelah kondisi normal, ya bisa menjalankan sholat dengan kondisi yang sempurna.
Jelas ya? Nah, itu yang pertama ya terkait dengan masalah salat.